anak SMP, anak SMA, kita menyadari kalau mereka bolos sekolah, kalau mereka itu di jam sekolah itu berkeliaran di luar, maka seharusnya kita seorang mukmin, maka disitulah ladang dakwah kita. Jangan hanya dianggap lalu yunda anak awak, tapi itulah peran kita seorang mukmin, meluruskan kembali sesuatu hal yang akan jatuh kepada kemungkaran. Kalau mereka bolos sekolah, maka ilmu yang harusnya mereka dapatkan di sekolah itu mereka tidak dapat lagi. Kemudian apa yang terjadi? Generasi setelah dia tamat sekolah nantinya dia tidak bisa apa-apa, artinya menambah pengangguran. Kalau nambah pengangguran, maka angka kriminal akan tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, pertama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat terbesar yang kita dapatkan pagi hari ini adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan hal itulah kita terpanggil, kita terpilih untuk bisa menjadi salah satu yang menyembah, yang melaksanakan sholat subuh berjamaah pada pagi hari ini. Kemudian berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak pernah bosan kita untuk mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah seorang muslim tahu perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mungkin dan tidak akan rasanya dia melewatkan untuk mengirimkan salawat kepada Nabi Muhammad apabila mendengar namanya. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada kesempatan yang singkat ini kami ingin menyampaikan yaitu kepekaan terhadap kemungkaran. Bapak Ibu yang kami muliakan, pertama di surah Al-Imran dijelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaik. Allah tegaskan di surah Al-Imran ayat 110 ini, kalian adalah umat terbaik yang Allah hadirkan untuk manusia lainnya. Apa fungsinya? Ta'muruna bil ma'ruf, untuk menyuruh kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran. Bapak Ibu yang kami muliakan, kalaulah orang-orang baik itu diam, orang-orang baik itu tidak mau lagi untuk mencegah kemungkaran atau sekedar memberikan nasihat kebaikan, maka disitulah kejahatan merajalela. Jadi kejahatan itu pada dasarnya memang akan selalu ada Bapak Ibu. Tetapi kalau orang baik mau tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran, maka kejahatan itu bisa dikurangi, bahkan bisa dihilangkan. Maka Bapak Ibu, semua kita punya peran masing-masing. Seorang pejabat ada perannya, bagaimana kebijakannya, seperti tidak boleh satu daerah, satu provinsi untuk melegalkan miras dan hal-hal keburukan lainnya. Itu dia di situ perannya. Kemudian kita seorang tokoh adat, maka buatlah kebijakan-kebijakan di negara kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada dasarnya mencegah kemungkaran adalah
kewajiban yang harus kita jalankan kalau kita mengaku sebagai seorang mukmin. Karena Allah awali di ayat ini, kuntum khaira ummah. Kalau kalian mengaku umat Nabi Muhammad, Allah mengatakan umat Nabi Muhammad adalah umat terbaik. Bukan karena amalan kita yang bagus, bukan karena teknologi kita yang baru, bukan seperti itu, tetapi karena umat Nabi Muhammad yang Allah berikan kewenangan untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat Nabi Musa, mereka hanya diperintah oleh Allah mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Mereka tidak disuruh untuk berdakwah. Maka kita sebagai seorang mukmin harus kita sadari peran kita tersebut. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, kenapa kami mengangkat tema ataupun topik ini pada pagi hari ini? Karena dari kita Bapak Ibu sangat-sangat tidak peka kepada kemungkaran hari ini. Ada pembiaran-pembiaran yang kita sendiri menyadari hal itu akan menjadi bom waktu nantinya. Dia akan menjadi sebuah ledakan yang lebih besar apabila kita tidak kelola sedari awal. Semisal Bapak Ibu yang kami muliakan, anak-anak kita hari ini, anak SMP, anak SMA, kita menyadari kalau mereka bolos sekolah, kalau mereka itu di jam sekolah itu berkeliaran di luar, maka seharusnya kita seorang mukmin, maka disitulah ladang dakwah kita. Jangan hanya dianggap lalu yunda anak awak, tapi itulah peran kita seorang mukmin, meluruskan kembali sesuatu hal yang akan jatuh kepada kemungkaran. Kalau mereka bolos sekolah, maka ilmu yang harusnya mereka dapatkan di sekolah itu mereka tidak dapat lagi. Kemudian apa yang terjadi? Generasi setelah dia tamat sekolah nantinya dia tidak bisa apa-apa, artinya menambah pengangguran. Kalau nambah pengangguran, maka angka kriminal akan tinggi. Maka Bapak Ibu, jamret, pencurian, itu disebabkan angka pengangguran tinggi, kebutuhan tinggi. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka apa yang harus kita lakukan? Rasulullah SAW menjelaskan hadis riwayat Muslim, man ra'a minkum mungkaran, bagi siapa saja kalian yang melihat kemungkaran, fayughayyiru biyadihi, maka hendaklah kalian merubahnya, mencegahnya dengan tangan kalian. Maka hendaklah kalian cegah dengan tangan kalian. Maka Bapak Ibu, beberapa penafsiran, pemahaman bahwa tangan ini dimaksudkan tentu dengan kondisi kita. Kalau kita pejabat, kalau kita orang yang memiliki sentral yang cukup untuk memberikan kebijakan-kebijakan ataupun peraturan-peraturan, maka lakukan dengan tangan kita, berikan ketentuannya. Maka fabi dengan tangan kita biyadi. Kemudian juga Nabi memberikan tingkatan keduanya. Tentu tingkatan pertama yang lebih baik daripada tingkatan kedua. Fa illam yastati fabi qalbi fabi lisani. Maka jika kalian tidak mampu, kalian merasa tidak aman kalau dengan tangan kalian, maka fabi lisani, maka berikanlah teguran, maka berikanlah ingatkanlah anak-anak tersebut, ingatkanlah untuk menghentikan kemungkaran tersebut. Kemudian yang ketiga, tingkatan ketiga, fabi qalbi, dengan hati. Setidaknya kita tidak suka dengan hal tersebut. Jangan sampai kita memberikan fasilitas terhadap kemungkaran tersebut. Jangan sampai kita memberikan kemudahan. Semisal Bapak Ibu, kita punya kedai. Dengan kisah yang tadi, anak-anak yang bolos sekolah tadi. Kalau mereka bolos sekolah, kita takut kalau nanti kita ingatkan mereka, atau kita suruh mereka pergi ke sekolah, kita takut untuk terancam oleh anak-anak tadi. Maka jangan izinkan mereka duduk di kedai-kedai kita.
Terkadang Bapak Ibu ada pula kedai yang memfasilitasi hal tersebut. Inyo padian si anak-anak tu marokok di kedai nyo. Ndak nyo tanyo lai payah lai sekolah wana. Baku nak masuk sekolah orang jam sekolah kini. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah mengatakan kuntum khairu ummah. Kenapa? Karena tugas kita itu mulia, mencegah kepada kemungkaran. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, dengan hati tadi, kalau kita tidak bisa dengan tangan kita, tidak bisa dengan lidah kita, maka dengan hati kita. Tapi Rasulullah menggarisbawahi dzalika at'aful iman. Yang demikian itu dengan hati kita tadi itu adalah selemah-lemah iman. Maka tentu kita ingin kalau kita punya kekuatan, punya kekuasaan, maka yang terbaik adalah dengan tangan kita. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, juga kemarin kami melihat di waktu khatib menaiki mimbar, di waktu khatib sedang berkhutbah, anak-anak, dan ini rata kami lihat Bapak Ibu di masjid-masjid yang ada di daerah kita, itu anak-anak di belakang itu Bapak Ibu dan ibu-ibu mungkin tidak melihat, mereka asik meribut di belakang, mereka asik berbicara, tertawa terbahak-bahak. Tetapi Bapak Ibu tidak ada sedikit sekali, mungkin ada tapi sedikit sekali yang peka terhadap hal tersebut. Maka Bapak Ibu seharusnya ada cara-cara, ada usaha-usaha kita supaya anak-anak tadi yang meribut di dalam masjid ketika khatib sedang berkhutbah, kita cari caranya. Semisal kita duduk di dekat mereka, tentu ada rasa segan mereka kepada kita. Apalagi kita mungkin mamanya, apalagi mungkin kita keluarganya atau tetangga. Setidaknya ketika kita duduk hadir di dekat mereka, ada rasa segan mereka. Kalau tidak Bapak Ibu, maka para ulama menjelaskan bahwa benar hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan tidak boleh berbicara, bahkan untuk sekedar mengatakan diam kepada orang yang ribut, yang berbicara ketika khutbah. Maka Nabi melarang orang untuk mendiamkan orang yang berbicara ketika khutbah. Tetapi Bapak Ibu, ada cara lain yang bisa kita lakukan kepada bapak-bapak, mungkin kita ajarkan kepada kita. Kita bisa melakukan isyarat, bahasa isyarat kepada anak-anak. Atau mungkin anak-anak tersebut, anak-anak SMP atau SMA yang sedang meribut tadi, kita tepuk punggungnya, tunjukkan isyarat untuk diam. Maka jangan kita biarkan kemungkaran tersebut, karena kami melihat Bapak Ibu, bukan hanya di sini, bukan hanya di masjid ini, bukan hanya di Sumatera Barat, dimanapun kami melihat selalu ada anak-anak di belakang yang meribut ketika khatib. Maka itu adalah suatu kemungkaran, itu adalah sesuatu yang tidak baik. Apabila dibiarkan begitu saja akan terus berlanjut, akan terus terulang kembali. Maka harus kita ajarkan, kemudian kita berikan isyarat terhadap hal tersebut. Bapak Ibu yang kami muliakan, kemudian juga ketika kita melihat anak-anak kita sudah mulai menyimpang, ini Bapak Ibu yang kami muliakan, anak-anak kita, keluarga kita, keponakan kita sudah mulai menyimpang dan arahnya kita sudah tahu jelas. Semisal Bapak Ibu sudah mulai melambai-lambai, ini na'udzubillah summa na'udzubillah, yang laki-laki sudah nampak mulai melambai-lambai, atau mungkin yang perempuan sudah mulai keluar dari kodratnya, sudah tidak pakai jilbab, sudah tidak mau dengan pakaian-pakaian islami, sudah beli celana, sudah beli pakaian-pakaian ketat, pakaian-pakaian pendek. Maka ini tugas kita Bapak Ibu. Jadi kalau kita hanya peduli dengan ibadah kita,
maka jangan bersedih hati kalau dengan kemungkaran tadi, pembiaran kepada kemungkaran tadi, maka ibadah kita akan tergerus dengan apa? Pembiaran kita terhadap kemungkaran tersebut. Maka kita ingatkan Bapak Ibu, kalaupun tidak akan merubah hal tersebut, tetapi kita sudah mengambil peran. Kita sudah mengambil peran bahwa kita tidak setuju, kita tidak menerima kemungkaran itu terjadi. Bapak Ibu yang kami muliakan, ketika sudah kita ingatkan, sudah kita sampaikan dengan lisan kita, maka pada akhirnya dengan hati kita, kita benar-benar tidak menyukainya. Sebagaimana yang dilakukan oleh hewan, dalam satu riwayat cicak, dalam satu riwayat burung, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Namrud dan bala tentaranya, kemudian apa yang dilakukan oleh burung tersebut? Dia mengambil air, kemudian berusaha untuk memadamkan api yang sudah membakar Nabi Ibrahim tadi, walaupun sebenarnya tidak akan ada pengaruhnya. Tetapi apa yang kita lihat di situ, bahwa dia tidak berpihak kepada kemungkaran tersebut. Dia tidak setuju dengan kemungkaran tersebut, maka dia tetap berusaha, walaupun dalam pandangan manusia usahanya itu akan sia-sia. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka kami berharap kepada kita tahu peran atau tugas kita ini adalah salah satunya dan yang paling mendasar bagi seorang mukmin adalah mencegah kemungkaran dan kemudian menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada sesuatu yang makruf. Mudah-mudahan kami yang menyampaikan, kita semua sedikit demi sedikit mulai kita menyadari dan mau kita untuk mencegah kemungkaran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.